Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rachmawati Putri Diani akan menjelaskan mengenai apa itu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering kita sebut kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang telah berlaku kurang lebih selama 6 tahun di Indonesia. Kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai dengan masa kini di Indonesia dan masa depan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, penyempurnaan standar isi diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi, menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Nah, pada hakikatnya, kurikulum 2013 ini menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik juga diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filsafat elektik inkorporatif. Nah, elektik inkorporatif ini memiliki makna yaitu mengambil unsur-unsur yang baik dari aliran-aliran filsafat untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Nah, landasan filsafat yang tersurat dalam kurikulum 2013 adalah elektik inkorporatif yang menggali berbagai unsur positif dari filsafat pendidikan, yaitu perennialisme, esensialisme, eksperimentalisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme. Unsur progresivisme dalam kurikulum 2013 ini memiliki warna yang dominan. Alasan utamanya, kurikulum 2013 sangat menitikberatkan pada peserta didik sebagai subjek pendidikan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan serta menghendaki bahwa mata pelajaran harus terintegrasi dalam satu unit. Lalu, progresivisme sebagai salah satu aliran dari filsafat pendidikan yang menekankan pada proses memiliki pandangan bahwa kurikulum 2013 ini secara teoritis lebih menekankan pada anak atau siswa sebagai subjek didik. Kurikulum 2013 menginginkan agar anak atau subjek didik tidak menjadi generasi yang tidak paham dengan perkembangan zaman. Progres pendidikan yang diinginkan dalam kurikulum 2013 merupakan progres yang sifatnya kreatif. Selanjutnya ada landasan kurikulum 2013. Di sini teman-teman bisa dilihat di PPT-nya bahwa ada landasan filosofis. Landasan filosofis ada Permendikbud nomor 68 tahun 2013, lalu ada elektif inkorporatif, dan ada unsur positif dari filsafat pendidikan. Kita bahas satu-satu. Pertama ada landasan filsafat kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 68 tahun 2013. Nah, di sini isinya yang pertama ada pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Yang keempat, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada elektif inkorporatif. Noto Nagoro mengatakan bahwa pendidikan nasional bersifat elektif inkorporatif. Nah, elektif ialah bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber dari satu tokoh atau lebih atau dari satu aliran atau lebih. Nah, sedangkan inkorporatif memiliki makna menggabungkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini selain ada landasan filosofis, ada juga landasan yuridis. Teman-teman bisa searching di sosial medianya masing-masing, banyak sekali landasan yuridis dalam kurikulum 2013 ini. Nah, di sini saya mencantumkan 3. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Teman-teman boleh nanti dibaca karena panjang sekali ya undang-undang dasar yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam kurikulum 2013. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Oke, landasan selanjutnya adalah landasan konseptual, di mana landasan konseptual ini terbagi menjadi 5 poin, yaitu relevansi pendidikan, yang kedua adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, yang selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual, yang keempat adalah pembelajaran aktif, dan yang kelima adalah penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah landasan teoritis. Landasan teoritis ini terbagi menjadi dua teori ya. Yang utama adalah teori pendidikan berdasarkan standar, dan yang kedua teori pendidikan berbasis kompetensi ya. Nah, pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Nah, standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau suatu pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan menurut PP nomor 19 tahun 2005. Dan yang terakhir adalah landasan empiris. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia. Namun di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tidak mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan. Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial ya, yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah. Selanjutnya adalah komponen kurikulum 2013. Ada 4 komponen di sini, yaitu komponen tujuan pendidikan, komponen isi, komponen strategi atau metode, dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Nah, ini komponen tujuan itu adalah kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, ini adalah tujuan dari kurikulum 2013. Nah, terdapat ini ada 4 klasifikasi khusus ya, dalam komponen tujuan ini. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Nih, dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah tujuan secara institusional, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh atau menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional juga merupakan cerminan
dari standar kompetensi lulusan yang diharapkan dari setiap tingkat suatu pendidikan. Standar kompetensi lulusan terbagi menjadi 3 domain, yaitu domain kognitif, ya, pengetahuan, afektif, yaitu sikap, dan psikomotor, keterampilan. Nah, jadi tujuan institusional ini tergantung pada tiap institusi atau lembaga pendidikan tertentu. Kalau tujuan pendidikan nasional itu sudah ditetapkan ya dalam undang-undang. Kalau tujuan institusional itu tergantung lembaganya masing-masing. Selanjutnya ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan bidang studi tertentu di lembaga pendidikan. Dan tujuan kurikuler ini sederhananya seperti RPP gitu ya. Setiap mata pelajaran mempunyai tujuannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari materi tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, ini adalah setiap pertemuan. Ini juga terdapat di poin-poin RPP, tetapi secara terperinci gitu ya. Kalau tujuan kurikuler itu seperti menyeluruh, tetapi tujuan instruksional ini tergantung mata pelajarannya gitu ya. Jadi bisa digarisbawahi ya teman-teman, kemampuan yang harus dimiliki setelah mempelajari materi gitu ya. Selanjutnya adalah komponen isi. Nah, isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut ya disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Nah, terdapat kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Kriteria itu antara lain ada isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua adalah isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Lalu ada mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, ya. Lalu mengandung bahan pelajaran yang jelas dan harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah komponen strategi atau metode. Nah, ini komponen metode itu meliputi rencana, ya, metode dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum 2013 ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inisiatif dalam menyampaikan mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Penilaian ya, atau evaluasi kurikulum meliputi semua aspek batas belajar. Nah, ini menurut Schwartz dan kawan-kawannya, penilaian adalah suatu program untuk memberikan pendapat dan penentuan arti atau faedah suatu pengalaman. Secara syarat umum, evaluasi adalah penilaian yang harus dilaksanakan, harus memenuhi pernyataan atau kriteria sebagai berikut. Pertama adalah memiliki validitas, tentunya. Artinya evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua adalah mempunyai reliabilitas. Itu menunjukkan ketetapan hasilnya. Dengan kata lain, orang yang akan dites itu akan mendapat skor yang sama
bila dites kembali dengan alat uji yang sama. Yang ketiga adalah efisiensi. Suatu alat evaluasi sedapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang banyak. Dan yang terakhir, kegunaan atau kepraktisan. Alat evaluasi harus berguna yaitu untuk memperoleh keterangan tentang siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kurikulum 2013, implementasi dan inovasi. Nah, implementasi kurikulum 2013 menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum diantaranya sebagai berikut. Implementasi kurikulum menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencangkup yang pertama ada pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP. Terus yang kedua ada pengembangan muatan lokal. Yang ketiga ada pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat ada pedoman umum pembelajaran dan yang kelima ada pedoman evaluasi kurikulum. Nah, kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang pertama itu pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Yang ketiga, ada pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervise dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Dan yang terakhir ada pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi kurikulum terdiri atas yang pertama ada pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada pengembangan buku siswa dan pegangan guru. Yang keempat ada pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah. Dan yang terakhir ada pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan inovasi kurikulum 2013. Inovasi itu mempunyai makna pembahasan yang berdekatan dengan perubahan atau perbaikan. Perubahan adalah pergeseran posisi, kedudukan, atau keadaan yang memungkinkan membawa ke arah kebaikan. Perbaikan kurikulum biasanya hanya mengenai satu atau beberapa aspek dari kurikulum, misalnya metode mengajar, alat peraga, buku pelajaran dengan tetap menggunakan kurikulum yang berlaku. Perubahan kurikulum mengenai perubahan dasar-dasarnya, baik mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara mencapai tujuan tersebut. Dan mengubah kurikulum berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan merek-merek yang mengasuh pendidikan itu. Sebabnya kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial. Perubahan atau pembaharuan kurikulum itu memiliki beberapa faktor atau komponen yang harus dilibatkan. Tidak mungkin perubahan kurikulum itu bisa berjalan baik tanpa diikuti oleh seluruh komponen sistem yang mendukung perubahan kurikulum itu. Inovasi atau pembaruan kurikulum selama ini hampir dapat dipastikan berarti menstrukturisasikan kurikulum yang ada untuk diganti dengan yang baru, dengan perubahan yang sedemikian rupa sehingga struktur atau topik-topik ruang lingkup materi dan metode pembelajaran ikut diganti. Dalam kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan berdasarkan asumsi-asumsi kurikulum 2013. Dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan bahan belajar pada semua jenjang pendidikan sebagai berikut. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran afektif,
dan bermakna. Mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan membentuk kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan berkait dengan hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran efektif dan bermakna. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara karakter peserta didik. Hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Yang kedua, ada mengorganisasikan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Sedikitnya terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan berkait dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan tenaga ahli dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan. Dan yang ketiga ada memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain seperti pendekatan kontekstual. Yang keempat ada melaksanakan pembelajaran. Pembentukan kompetensi dan karakter. Pembelajaran dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan. Implementasi yang efektif merupakan hasil dari interaksi antara strategi implementasi, struktur kurikulum, tujuan pendidikan, dan kepemimpinan kepala sekolah. Perbedaan kurikulum 2013 untuk sekolah dasar adalah yang pertama, tematik integratif. Pembelajaran berbasis tematik integratif yang diterapkan pada tingkat pendidikan dasar ini menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, ada 6 mata pelajaran. Untuk sekolah dasar, untuk saat ini ada 10 mata pelajaran yang diajarkan, namun dalam kurikulum 2013 mata pelajaran dipadatkan menjadi 6 mata pelajaran. Dan yang ketiga ada pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Dalam kurikulum 2013 pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib dan itu diatur dalam Undang-Undang Pramuka. Ini menjadi ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk berbagai jenjang pendidikan. Yang keempat ada bahasa Inggris hanya ekskul. Sebelumnya terjadi polemik mengenai bahasa Inggris di SD, yaitu bahasa Inggris akan dihapus dari kurikulum. Rencana penghapusan ini didasari oleh kekhawatiran akan membebani siswa dan memprioritaskan terhadap penguasaan bahasa Indonesia. Ternyata dalam kurikulum 2013 ini bahasa Inggris menjadi ekstrakurikuler bersama PMR, UKS, dan Pramuka. Dan yang kelima ada belajar di sekolah lebih lama. Penambahan jam pembelajaran merupakan isi dari perubahan kurikulum baru yang mulai diterapkan bulan Juli 2013 untuk anak-anak SD. Selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran berasal dari kata media dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya secara harfiah adalah tengah atau perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut beberapa ahli, di sini ada menurut Suprapto dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Selanjutnya, mengenai macam-macam media pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif adalah media yang mengandalkan kemampuan suara saja. Macam-macam media pembelajaran audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Yang mana pada media pembelajaran auditif ini sangat berkaitan erat dengan indera pendengaran. Selanjutnya, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Media visual ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada media visual diam dan ada media visual gerak. Media visual diam itu seperti foto, ilustrasi, flashcard, potongan gambar, OHP, grafik, dan sebagainya. Sedangkan pada media visual gerak contohnya seperti gambar-gambar, proyeksi bergerak seperti film bisu, dan sebagainya. Kemudian pada media audiovisual, ini merupakan media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar secara bersamaan. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi 2 jenis media, yang pertama dan kedua, yaitu media auditif dan media visual. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Faktor yang pertama yaitu faktor objektivitas, di mana metode yang dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, tetapi harus memilih media pembelajaran ini yang sesuai dengan keperluan sistem belajar. Kemudian faktor yang kedua yaitu program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik dari isi struktur maupun hal-hal ke dalamnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sasaran program. Media yang digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik dari segi bahasa, simbol yang digunakan, cara, dan juga ketepatan penyajian maupun waktu penggunaannya. Faktor yang keempat yaitu situasi dan kondisi, yakni situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan juga ruangan yang digunakan, baik dari ukuran, perlengkapan maupun ventilasinya, serta situasi kondisi anak peserta didik yang akan diikuti pelajaran, baik jumlah motivasi dan kegairahannya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kualitas teknik. Barangkali ada rekaman suara atau gambar-gambar dan juga alat-alat lain yang diperlukan dalam penyempurnaannya sebelum digunakan. Misalnya, suara atau gambar yang kurang jelas, keadaannya telah rusak atau ketidaksesuaian dengan alat lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pemilihan media. Dalam menggunakan media pembelajaran, hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip tertentu agar penggunaan media ini dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip yang dimaksud ini sudah dikemukakan oleh Nana Sujana pada 1991, yaitu menentukan jenis media yang tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media mana yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Prinsip-prinsip pemilihan media ini ada 3. Yang pertama yaitu menetapkan atau mempertimbangkan subjek dengan tepat. Artinya perlu diperhitungkan apakah penggunaan media ini sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu menyajikan media dengan tepat. Artinya teknik dan metode penggunaan media dalam pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana sajakah pada waktu mengajar media ini digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran apabila dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa, maka akan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pengertian dari bahan ajar itu sendiri adalah
bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini perkataan Panen dalam bukunya tahun 1995. Bagaimana membedakan bahan ajar dengan yang bukan bahan ajar? Nah, kalau bahan ajar biasanya dilengkapi dengan pedoman siswa dan pedoman untuk guru. Pedoman-pedoman ini berguna untuk mempermudah siswa maupun guru menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Sekarang coba teman-teman lihat buku teks yang sering teman-teman gunakan. Apakah terdiri dari pedoman kerja siswa, kemudian apakah dilengkapi dengan pedoman guru, dan apakah menyebutkan untuk siapa bahan ajar tersebut dikembangkan. Nah, jika tidak ada, maka itu bukan buku bahan ajar. Jadi buku bahan ajar adalah buku yang dilengkapi dengan pedoman siswa dan pedoman untuk guru. Jenis-jenis bahan ajar menurut Rowntree dalam bukunya ada 4 ya. Dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bahan ajar berbasis cetak. Termasuk di dalamnya ada buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide film strip, kemudian film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, komputer based tutorial, dan lain-lain ya. Ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti Kids Science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Nah, berdasarkan penjabaran di atas, maka jenis bahan ajar dapat dijabarkan ya menjadi 2. Yang pertama ada bahan ajar cetak dan yang kedua ada bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak tadi ada buku, pamflet, kemudian ada buku panduan belajar siswa, ada bahan belajar mandiri, buku kerja guru, dan ada panduan praktikum. Selanjutnya, karakteristik dari bahan ajar cetak adalah modul. Karakteristiknya terdiri dari bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan untuk belajar mandiri. Kemudian handout. Handout merupakan macam-macam bahan cetak yang dapat memberikan informasi kepada siswa. Nah, handout ini biasanya berhubungan dengan materi yang diajarkan. Pada umumnya, handout ini terdiri dari catatan, baik lengkap maupun kerangkanya saja. Terus ada tabel juga, diagram, peta, dan materi-materi tambahan lainnya. Yang terakhir adalah LKS. Karakteristiknya adalah di dalamnya ada lembar kasus, kemudian ada daftar bacaan, lembar praktikum, lembar pengarahan tentang proyek dan seminar, lembar kerja, dan lain-lainnya. Nah, LKS ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam situasi pembelajaran. Selain bahan cetak, pastinya ada bahan ajar non cetak. Nah, bahan ajar non cetak diantaranya ada display, kemudian audio, video, kemudian ada bahan ajar berbasis komputer dan aplikasi dan platform lainnya yang mendukung bahan ajar. Nah, kita ke display dulu ya. Jadi display ini karakteristiknya berbeda dengan bahan ajar cetak maupun non cetak. Jadi meliputi materi tulisan atau gambar yang ditampilkan di dalam kelas. Nah, itu ada contohnya ya. Contohnya ada flip chart, kemudian ada adhesive, chart, poster, peta, foto, dan realita. Itu ada gambarnya seperti itu. Kemudian audio. Kalau audio itu bahan ajar biasanya berasal dari rekaman suara, radio, dan lain-lain. Nah, ini bisa melatih belajar bahasa anak. Selanjutnya video. Video biasanya kita menggunakan platform YouTube, kemudian ada juga video-video conference dan video-video edukasi lainnya yang dapat digunakan. Selanjutnya ada bahan ajar berbasis komputer. Nah, kalau bahan ajar berbasis komputer di zaman sekarang ya, kita menggunakan meeting conference. Ada Zoom meeting, Google meeting, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan bahan ajar. Selanjutnya, bahan ajar berbasis komputer ini juga bisa menampilkan modul-modul yang berbasis digital ya, contohnya yang PDF, kemudian modul-modul lainnya yang
menggunakan media komputer. Lanjut, aplikasi atau platform pendukung bahan ajar. Nah, ini ada Scratch yaitu aplikasi coding, terus ada Quizzes. Jadi kita bisa memberikan atau membuat soal-soal di dalam Scratch, atau kita bisa membuat materi di dalam Scratch ini ya. Jadi caranya itu kita mengcoding terlebih dahulu, nanti bisa dimainkan oleh siswanya. Kemudian Quizzes juga sama, kita bisa memasukkan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian nanti kita bisa memberikannya kepada siswa untuk mengerjakan. Nah, ini sangat cocok digunakan saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ.